Suara hati kita adalah kekuatan yang seringkali tak terdeteksi, namun sangat berpengaruh dalam membentuk kenyataan hidup kita. Ia bisa menjadi pemandu yang lembut, atau justru menjadi sumber keraguan dan ketakutan yang menghalangi potensi kita. Namun, bagaimana jika kita dapat mengubah suara tersebut menjadi kekuatan yang memberdayakan? Bagaimana jika suara hati kita dapat menjadi alat untuk mewujudkan kehidupan yang kita inginkan? Suara hati Anda bukan sekadar pikiran biasa. Ia adalah kekuatan yang membentuk realitas Anda. Apa yang Anda percayai tentang diri Anda dan dunia sekitar Anda tercermin dalam suara tersebut. Jika dipelihara dengan bijak, suara hati dapat membuka jalan menuju kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kesuksesan, dan kedamaian. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta beri komentar. Saya siap, sebagai tanda bahwa Anda menyampaikan pesan kepada semesta, untuk membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tak terlihat, serta menegaskan diri, bahwa Anda siap untuk menerima keberkahan dan keberlimpahan dari alam semesta. Buka mata Anda, lihatlah dunia yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Buka hati Anda, dan biarkan cahaya semesta masuk, untuk menerangi jalan kita, karena di balik setiap kabut ada jalan yang menunggu untuk ditemukan. Putar video ini secara berulang, supaya energi dan makna yang terkandung di dalamnya dapat terserap dengan baik. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Pernahkah Anda merasa ada suara di dalam diri yang terus berbicara, memberi nasihat, atau justru meragukan langkah Anda? Suara hati kita adalah kekuatan yang lebih dahsyat daripada yang kita sadari. Ia bisa menjadi pemandu yang membawa kita menuju kebahagiaan dan kesuksesan, atau justru rantai yang mengikat kita dalam ketakutan dan keraguan. Tetapi, tahukah Anda bahwa Anda bisa mengendalikan suara hati ini dan menjadikannya sekutu terbesar dalam hidup? Kita hidup dalam realitas yang dibentuk oleh pikiran dan perasaan kita sendiri. Apa yang Anda yakini tentang diri Anda, bagaimana Anda berbicara kepada diri sendiri, dan apa yang Anda rasakan setiap hari, semua itu menentukan arah hidup Anda. Jika Anda terus membiarkan suara hati yang dipenuhi keraguan mengendalikan hidup, maka realitas yang Anda ciptakan pun akan dipenuhi keterbatasan. Tapi jika Anda mampu mengendalikan dan mengarahkan suara hati, Anda akan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh pencapaian. Dalam bukunya The Power of Now, Eckhart Tolle menjelaskan bahwa suara di dalam kepala kita seringkali menjadi musuh terbesar yang menghambat kebahagiaan. Suara ini berisi kritik, ketakutan, dan skenario buruk yang tak henti-hentinya diputar ulang. Namun, ia juga bisa menjadi alat yang sangat kuat jika kita tahu bagaimana menggunakannya. Suara hati bukan hanya refleksi dari pikiran bawah sadar kita, tetapi juga cerminan dari pengalaman, trauma, dan keyakinan yang kita bangun sepanjang hidup. Jika kita tidak sadar akan pola pikir ini, kita akan terus terjebak dalam realitas yang sama. Inilah sebabnya, mengelola dan mengarahkan suara hati adalah langkah utama menuju transformasi diri yang nyata. 1. Suara hati, cermin dari realitas yang Anda ciptakan. Dr. Joe Dispenza, seorang ahli neurologi dan pengembang konsep neuroplastiki, mengungkapkan bahwa setiap kali kita mengulang pikiran atau perasaan tertentu, kita memperkuat jalur saraf yang membentuk kebiasaan berpikir kita. Jika suara hati kita selalu berisi rasa takut, kurang percaya diri, atau ragu-ragu, maka kita sedang melatih otak kita untuk terus berada dalam pola itu. Akibatnya, kita menarik lebih banyak pengalaman yang mencerminkan pola tersebut. Sebaliknya, jika kita melatih suara hati untuk lebih positif, penuh keyakinan, dan optimisme, kita akan menciptakan jalur saraf baru yang lebih memberdayakan. Ini bukan sekadar teori, tetapi telah dibuktikan melalui studi tentang otak dan perilaku manusia. Lebih dari itu, penelitian di bidang psikologi dan neuroscience menunjukkan bahwa suara hati yang sehat dapat meningkatkan ketahanan emosional dan mempercepat pertumbuhan pribadi. Seorang individu yang mampu mengontrol dialog batinnya akan lebih mampu menghadapi tantangan hidup tanpa mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal. Seperti yang dikatakan Viktor Frankl dalam bukunya Menes Sert for Meaning, di antara stimulus dan respons, ada ruang. Dalam ruang itu, terletak kebebasan dan kekuatan kita untuk memilih respons kita. Dengan kata lain, suara hati bukan hanya sekadar bisikan,
melainkan alat yang dapat membentuk realitas kita. Banyak orang yang tanpa sadar membiarkan suara hati mereka dikuasai oleh trauma masa lalu dan ekspektasi sosial yang tidak sesuai dengan diri mereka yang sebenarnya. Akibatnya, mereka terus berputar dalam pola pikir yang membuat mereka merasa tidak cukup baik, tidak layak, atau tidak mampu. Padahal, perubahan sejati terjadi ketika seseorang mulai menyadari bahwa mereka memiliki kendali penuh atas narasi yang mereka ciptakan dalam benaknya. Hal ini juga selaras dengan konsep yang diajarkan dalam filsafat Stoisisme. Marcus Aurelius pernah berkata, hidup kita adalah hasil dari pikiran kita. Ketika kita menyadari bahwa suara hati bisa diubah dan diarahkan, kita dapat membebaskan diri dari belenggu pemikiran negatif dan mulai membangun keyakinan yang lebih memberdayakan. Transformasi ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi melalui latihan dan kesadaran yang terus-menerus. Dengan mengganti narasi internal yang meragukan dengan kata-kata yang penuh keberanian dan optimisme, kita dapat menciptakan realitas yang lebih selaras dengan tujuan dan impian kita. 2. Teknik mengendalikan suara hati agar menjadi sekutu Anda. Mengubah suara hati bukan sekadar mengganti pikiran negatif dengan afirmasi positif secara membabi buta. Ini adalah seni membangun hubungan yang sehat dengan batin kita sendiri, memahami pola pikir yang telah terbentuk, dan dengan sadar mengarahkannya ke jalur yang lebih memberdayakan. Alih-alih terjebak dalam kebisingan mental yang melemahkan, Anda bisa mulai mengambil alih kendali dan menjadikan suara hati sebagai sekutu terbesar dalam hidup Anda. Ketika suara hati Anda berbisik, "Saya tidak cukup baik," jangan hanya menerimanya begitu saja. Tantang pemikiran itu dengan bertanya, siapa yang mengatakan demikian? Apa buktinya? Apakah ini fakta atau sekadar ketakutan yang selama ini saya pelihara? Jangan biarkan bisikan melemahkan itu menguasai hidup Anda. Hancurkan cengkeramannya dengan berani meragukan kebenarannya dan menggantinya dengan keyakinan baru yang lebih memberdayakan. Selain itu, ucapan berulang melalui afirmasi memiliki kekuatan luar biasa. Gantilah suara negatif dengan afirmasi seperti, "Saya mampu," "Saya berharga," atau "Saya bisa mengatasi tantangan ini." Kata-kata ini bukan sekadar ucapan kosong. Itu adalah benih yang menumbuhkan keyakinan baru dalam diri Anda. Ucapkan dengan penuh keyakinan, rasakan emosinya, dan lihat bagaimana hidup Anda mulai berubah sesuai dengan pikiran yang Anda tanamkan. Meditasi membantu Anda memisahkan diri dari suara hati yang negatif. Sementara itu, visualisasi mengarahkan fokus Anda pada gambaran terbaik tentang diri Anda. Bayangkan diri Anda sudah mencapai apa yang Anda inginkan. Rasakan seolah itu benar-benar terjadi, dan biarkan perasaan itu mengubah suara hati Anda. 3. Suara hati dan manifestasi kehidupan Anda. Dalam hukum tarik-menarik, Law of Attraction, diyakini bahwa energi yang kita pancarkan ke alam semesta akan kembali kepada kita. Namun, banyak orang yang salah paham, berpikir positif saja tidak cukup. Alam semesta tidak hanya mendengar kata-kata kita, tetapi juga membaca frekuensi emosi kita. Jika Anda mengatakan, "Saya sukses," tetapi di dalam hati Anda meragukannya, maka alam semesta akan merespons energi keraguan itu dan mengirimkan realitas yang sesuai dengan ketidakpastian Anda. Albert Einstein pernah berkata, imajinasi lebih penting daripada pengetahuan, dan dalam hal ini, imajinasi yang dipenuhi keraguan akan menciptakan masa depan yang penuh hambatan. Renungkan sejenak, apakah Anda rela terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan keraguan, ataukah Anda siap menyalakan obor keyakinan yang akan menerangi jalan menuju takdir luar biasa? Dunia tidak peduli apakah Anda siap atau tidak, hanya mereka yang berani mengambil kendali yang akan menorehkan jejak di dalam sejarahnya. Inilah saatnya Anda merobek rantai yang selama ini mengekang suara hati Anda. Jangan biarkan ia menjadi musuh yang mengerdilkan, melainkan ubahlah menjadi sekutu terkuat, yang akan mengangkat Anda menuju kemenangan yang pantas Anda raih. Perubahan besar dalam hidup dimulai dari pemahaman bahwa pikiran dan perasaan kita bukan hanya reaksi terhadap dunia luar, tetapi juga kekuatan yang membentuk dunia kita sendiri. Setiap keyakinan yang kita pegang, baik yang positif atau negatif, menciptakan resonansi dengan alam semesta. Energi positif menarik peluang, hubungan, dan pengalaman yang mendukung tujuan kita, sementara energi negatif menarik tantangan dan rintangan yang seringkali kita ciptakan sendiri.
Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga keseimbangan emosional dan mental, karena apa yang kita rasakan menciptakan jejak yang tak terlihat dalam perjalanan hidup kita. 4. Rahasia mengubah suara hati menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Para filsuf dan pemikir besar sepanjang sejarah telah berbicara tentang pentingnya mengenali dan mengendalikan suara hati. Sokrates mengatakan, kenalilah dirimu sendiri. Menurut Sokrates, dengan memahami isi suara hati, kita bisa mengendalikan reaksi kita terhadap dunia luar. Selain itu, Sokrates mengajarkan bahwa pemahaman diri adalah langkah pertama untuk mencapai kebijaksanaan dan kedamaian batin. Ketika kita mengenal diri sendiri, kita tidak hanya memahami kekuatan dan kelemahan kita, tetapi juga pola pikir dan emosi yang mempengaruhi tindakan kita. Suara hati kita adalah refleksi dari keyakinan dan pengalaman kita, dan dengan mengenalinya, kita dapat lebih bijak dalam merespons situasi yang kita hadapi. Dengan kata lain, ketika kita tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kita bisa memilih untuk merespons dunia luar dengan lebih tenang dan penuh kesadaran, bukan reaktif atau terbawa oleh emosi yang tidak terkendali. Ini memberikan kita kendali atas hidup kita, memungkinkan kita untuk tetap teguh pada tujuan dan nilai-nilai kita meskipun berada dalam tekanan atau tantangan. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan berasal dari pikiran yang tidak terkendali. Dengan melatih pikiran, kita bisa mencapai kedamaian sejati. Di sini, Buddha mengajarkan bahwa banyak penderitaan yang kita alami sebenarnya berasal dari ketidakmampuan kita untuk mengendalikan pikiran dan emosi. Ketika pikiran kita dikuasai oleh keinginan, kebencian, atau kecemasan, kita cenderung terjebak dalam siklus penderitaan yang tidak berkesudahan. Namun, dengan melatih pikiran melalui meditasi dan kesadaran, kita dapat mencapai kedamaian batin yang sejati. Melatih pikiran berarti belajar untuk tidak terpengaruh oleh setiap pikiran atau emosi yang muncul, tetapi melihatnya tanpa penilaian, seperti awan yang lewat di langit. Dengan cara ini, kita menciptakan ruang dalam diri kita untuk ketenangan, dan meskipun dunia luar penuh dengan kegelisahan, kita tetap dapat merasakan kedamaian yang datang dari dalam. Napoleon Hill, dalam bukunya Think and Grow Rich, mengajarkan bahwa kesuksesan dimulai dari pikiran yang penuh keyakinan. Napoleon Hill mengungkapkan bahwa pikiran yang dipenuhi dengan keyakinan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan, karena apa yang kita pikirkan dengan sungguh-sungguh, itulah yang kita wujudkan dalam kehidupan. Dalam bukunya Think and Grow Rich, Hill menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas tentang tujuan kita dan percaya sepenuhnya bahwa kita bisa mencapainya. Keyakinan ini bertindak sebagai kekuatan pendorong yang memotivasi kita untuk mengambil tindakan yang diperlukan, mengatasi rintangan, dan tetap bertahan meskipun menghadapi kegagalan. Pikiran positif dan keyakinan akan menciptakan energi yang mengarahkan kita menuju peluang yang mungkin sebelumnya tak terlihat, serta membantu kita memanifestasikan impian menjadi kenyataan. Keyakinan dalam diri adalah fondasi utama yang memungkinkan kita untuk melihat potensi tak terbatas dalam diri kita sendiri dan dunia sekitar. Penutup. Sekarang, Anda memiliki pilihan. Terus membiarkan suara hati Anda dipenuhi ketakutan dan keraguan, atau mulai melatihnya untuk menjadi sekutu terbaik Anda. Ingatlah bahwa suara hati bukanlah takdir, melainkan alat yang bisa Anda bentuk dan arahkan. Mulai hari ini, perhatikan bagaimana Anda berbicara kepada diri sendiri. Ubah kata-kata yang meragukan menjadi kata-kata yang memberdayakan. Karena pada akhirnya, suara hati Anda bukan hanya sekadar suara. Ia adalah kunci untuk membuka pintu menuju kehidupan yang luar biasa. Percayalah, Anda memiliki kendali. Dan dengan kendali itu, Anda bisa menciptakan keajaiban dalam hidup Anda. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Salam. Selamatlah alam semesta beserta isinya.